Halo, balik lagi sama Bang Timur. Beberapa tahun ini para penikmat komik Indonesia rasanya dimanjakan dengan beragam pilihan judul komik berbagai genre. Tapi harus diakui, selayaknya medium lain seperti film, tema yang dekat dengan dunia mistik, makhluk halus dan horor jadi salah satu genre yang cukup digemari. Di akhir bulan Oktober yang cukup identik dengan suasana Halloween di luar negeri ini, kayaknya bakal seru kalau kita bikin daftar komik Indonesia yang asik dibaca saat Halloween dengan tema seputar makhluk halus nih. Gue sendiri bukan pembaca yang sangat menggemari atau ngikutin komik bertema ini ya. Jadi perlu dicatat nih, kalau komik yang gue sebutin ini murni pendapat pribadi dan gue anggap cocok aja untuk dibaca di masa Halloween karena temanya. Bisa jadi ada komik bertema sama yang menurut kalian lebih keren dari ini. Nah, jadi bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Oh iya, biar sesuai tema juga, kali ini gue bakal kasih kalian 6 judul komik bertema makhluk halus karena angka ini dekat dengan hal mistis. Misalnya kalau diulang-ulang 3 kali angka 6 itu. Oke, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Yuk kita mulai pembahasannya. Untuk komik pertama ini, gue bakal buka dengan komik yang ringan dibaca saat senggang. Kita semua tahu dengan beragamnya budaya dan luas wilayahnya, pastinya Indonesia punya berbagai jenis hantu yang dipercaya masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Cuman kayaknya belum banyak ya, semacam katalog atau daftar makhluk mistis Indonesia apalagi dalam bentuk komik. Untuk kalian yang ngikutin komik Ghost Parade karya Aziza Asatari, ada ensiklopedia bergambar menarik berjudul Bau Sastra Lelembut, sebagai spin-off komiknya yang berisi 88 hantu dedemit dan roh di Nusantara. Cuman emang bentuknya lebih ke buku bergambar untuk profil tiap hantunya ya. Nah menurut gue ada satu judul lain nih yang bisa ngenalin hantu-hantu Nusantara berbentuk komik yang gak kalah lucu penggambarannya, yaitu 101 Hantu Nusantara. Komik karya Yudis Broki dan Pak Wow dibantu editor Beng Rahadian dan Ivan Ismail ini diterbitin Cendana Art Media di tahun 2010 dalam format hitam putih setebal hampir 150 halaman yang memanjang dengan pinggiran kertas berwarna merah darah, menambah kesan horor. Tapi jangan khawatir, komik dengan format satu panel di tiap halamannya ini bakal nunjukin kita 101 hantu lewat panel berisi sketsa one-liner yang dikemas dengan humor, disertai keterangan mengenai nama, daerah, asal, hingga narasi singkat untuk tiap hantunya. Mungkin emang gak semua hantu yang muncul digambarin dengan jelas karena unsur komedi atau bentuk penceritaan satu panelnya. Tapi menurut gue ini cukup memantik rasa penasaran atas hantu-hantunya tanpa bikin pembaca ketakutan dengan gambar yang seram atau bahkan gore. Ya maklum, kadang kan bentuk hantu cukup mengekspos anggota tubuh tertentu dengan darah yang agak disturbing gitu kan. Tapi komik ini mengemasnya dengan santai. Bahkan ada versi 101 komik hantu internasional juga loh, yang diterbitin juga sama Cendana Art Media. Untuk komik kedua masih di spektrum komik hantu dengan atmosfer yang rada santai. Walaupun kayaknya nggak banyak ya komik lokal yang ambil pendekatan ini, tapi intinya komik semacam ini dipenuhi tokoh atau makhluk mistis yang tingkahnya kadang kocak atau diselingi adegan humor. Mungkin yang cukup baru ada komik Wisma Cisantuy terbitan Koloni karya Arat Galang Tirta Kusuma, M. Prasetyo, Roy Zoom Winggantara, dan Win Soy. Mengisahkan sekelompok penghuni kos yang mengalami kejadian horor tapi dikemas dengan komedi dan kekonyolan dari berbagai komikus itu. Atau ada juga nih komik lain berjudul Kowaya nomor 1-5 karya Ahmad Mahdi dan Mustafa Kamal terbitan Mizan. Komik dengan ilustrasi bergaya unik dan desain karakter lucu tapi mengisahkan bagaimana tokoh tersebut yaitu kakek Mojito dan Bison, si asisten hantu penjaga toko buku, menangani situasi mistis yang sebenarnya cukup serius tapi dikemas dengan ringan dan nggak nonjolin keseramannya. Namun, untuk komik horor komedi baru yang seru untuk dibaca di nomor ini, gue berikan pada komik webtoon berjudul Jin, karya Alan B. dan DRD. Komik yang masih berjalan sejak April 2022 ini, nyeritain kisah Tommy, seorang manusia yang dapat warisan sebuah hotel yang ternyata adalah hotel berhantu, lengkap dengan staf-staf dari berbagai daerah Nusantara. Tommy pun harus menetap di situ akibat suatu kontrak mistis, dan menjadi pegawai bersama hantu lain melayani para tamu-tamu hantu lokal hingga mancanegara. Komik ini seru karena nampilin tokoh mistis yang beragam dan jarang diceritain dari Bali hingga Kalimantan dan penceritaannya santai tapi kocak dengan plot cerita yang ngalir banget, bikin kita nggak berhenti bacanya. Nggak lupa keabsurdan para tokohnya dan juga jokes-jokes segar yang seringkali update dengan berita terbaru di dunia nyata yang dibalut dengan pewarnaan yang colorful dan pemilihan momen konyol membuat kisahnya semakin menarik buat diikutin.
Buat komik ketiga ini kita mulai serius ya, untuk subtema action yang dibalut dengan kengerian atau makhluk mistis. Mungkin kita mulai dari komik Hati Baja atau Atma karya Agustian Nur yang menampilkan sosok Kelan yang harus menjalani berbagai pertarungan dengan ilmu bela dirinya berhadapan dengan hantu atau jin serta mengangkat hal klinik seperti pesugihan dan santet. Atau masih bernafaskan aksi tapi lebih berkiblat ke tokusatsu, ada juga komik Pocong Man yang punya plot dan cerita cukup absurd tapi menghadirkan banyak banget hantu-hantu dan pertarungan sang tokoh utama melawan paranormal dan raja setan. Untuk kadar action yang lebih menceritakan dari sisi survival manusianya, ada juga komik Population Zero karya Kristedi Rinto dan RD yang menceritakan bagaimana para manusia harus menghadapi bencana zombie yang mengharuskan mereka bertahan hidup dengan berbagai cara. Ngomongin zombie jadi ingat juga subgenre body horror yang kadang ngebawa kengerian melalui aksi slasher para lawannya tanpa ragu membabat manusia di dalam ceritanya. Kengerian ini walaupun nggak melibatkan hantu bisa kalian temui di komik sadis berjudul Jitu karya Haryadi dan Yuda Negara. Mengisahkan tentang sekelompok penembak jitu yang menjalani misi rahasia, dan di sini kalian akan sering banget nemuin anggota badan berceceran di mana-mana. Pokoknya seramnya beda deh, meskipun cerita dan aksinya seru banget, penuh plot twist. Cuman rasanya komik yang bisa gabungin sisi sadis slasher dan tema horor dengan para hantu ini bisa kalian temui dalam komik Naraka karya Edwin T. terbitan Linea Komik yang juga nerbitin komik Si Biru. Komik yang udah terbit dalam 2 nomor ini menceritakan tentang sosok Naraka yang berupaya untuk menuntut balas ke iblis untuk memberangus praktik tumbal yang bahkan telah menghancurkan keluarganya. Terinspirasi oleh komik Siksa Neraka, di sini kita bisa lihat nih kisah para manusia yang bersekutu dengan setan dan bagaimana Naraka harus menghadapi para iblis dengan art yang super keren dan seakan timbul dari haramannya. Ceritanya pun dibuat one shot untuk tiap nomornya, tapi punya arc besar yang saling berkaitan. Nah, ngomong-ngomong inspirasi Siksa Neraka di nomor sebelumnya, kayaknya kita bakal mulai bahas komik-komik pure horror nih, yang mengingatkan pada cerita horor klasik. Mungkin kita teribut dulu ke komik horor yang tahun 70-an banyak diproduksi. Salah satunya yang masih bisa kita temui remasternya hari ini adalah karya Pak Wid NS berjudul Pengantin Rumah Kubur dengan format 2 panelnya yang diterbitin kembali oleh Cergam Store. Kemudian kita lanjut ke tahun 2013 di mana terbit 2 komik horor yang nuansanya cukup klasik, yaitu Enyah karya Beng Rahardian dan Thomas Suyakto tentang misteri munculnya tulisan darah di tembok rumah sewaan seseorang yang berhasil menangkan Kosasih Award. Atau ada juga komik yang mengingatkan pada horor Jepang, yaitu komik berjudul The Cursed Face atau Wajah Terkutuk karya Hide Hidayat. Kembali bersetting di rumah kontrakan, kali ini sang tokoh utama harus diteror oleh hawa kutukan di rumah itu dan berusaha memahami misteri di baliknya. Atmosfer kelam yang ditampilkan serta beberapa jump scare dan ilustrasi seramnya bikin kita kurang nyaman nih kalau baca malam-malam. Tapi untuk nomor keempat, rasanya pas untuk kenalin kalian dengan komik terbitan 2021 berjudul Boneka Perempuan karya Ajon. Komik ini spesial karena formatnya mengingatkan kita pada komik klasik 70-an dengan 2 panel per halaman serta komposisi gambar yang diiringi narasi cerita layaknya cergam klasik. Ceritanya pun dibangun dengan sabar, menambah perlahan misteri dan konflik hingga membawa kita ke puncak kengeriannya dengan kisah yang cukup disturbing, tapi di satu sisi familiar dan membawa kita bernostalgia ke film-film horor zaman dulu seperti Frankenstein atau Dracula. Pokoknya buat pencinta komik horor, kalian harus rasain sendiri sih pengalaman ngebaca komik ini. Masih di ranah komik horor murni, rasanya kita perlu masuk ke subgenre antologi horor nih. Komik ini biasanya berisi kumpulan kisah-kisah horor yang nggak saling berkaitan dan diceritakan untuk mengajak para pembacanya masuk ke berbagai pengalaman aneh dan tidak biasa yang kadang melibatkan makhluk halus atau mistis. Penerbit Rion Comics secara konsisten menerbitkan antologi komik Shivers yang saat video ini tayang harusnya udah mencapai volume ke-8 ya. Di sini kita bisa temuin berbagai subgenre horor dengan cerita variatif yang dibuat oleh berbagai komikus. Cuman nggak bisa dipungkiri nih, banyak komik lokal horor Indonesia yang bisa kita temui di format daring seperti webtoon. Salah satunya ada Creep karya Inu Septian yang sebenarnya adalah kumpulan cerita horor namun kadang masih saling berhubungan. Selain seramnya hantu, komik ini juga membangun suasana lewat nuansa psikologis dan beberapa adegan gore. Pokoknya merinding deh. Selain itu, komik horor lain yang cukup dikenal adalah 10pm. Dimana ini awalnya nyeritain tentang kisah seram yang disiarkan lewat siaran radio, bahkan di tiap episodenya pun ada penjelasan singkat tentang hantu yang muncul di ceritanya. Tapi menjelang season kedua, plotnya berkembang menjadi sebuah story yang melibatkan sang penyiar radio dan gadis berkekuatan khusus. Nah,
Bicara tentang antologi horor dan kisah di radio, rasanya untuk kategori ini pilihan gue jatuh ke komik daring lainnya, berjudul Radio Algeria, karya Azam Raharjo. Seperti 10 PM, kita akan mengikuti siaran radio dari Ray Algeria, seorang penyiar yang punya acara misteri dari para pendengarnya. Yang menurut gue menarik adalah visualisasi tiap kisah seramnya, yang nggak melulu hantu, tapi juga berbagai kejadian aneh. Mengingatkan gue sama gaya gambar dan cara bertutur Junji Ito. Dan memang pesona kisah horor itu nggak harus ada konklusinya. Pembaca dibawa masuk menikmati tiap keanehan dan kengerian yang terjadi dan kadang membuat rasa itu berbekas dengan misteri yang nggak terjawab sampai akhir. Selain itu banyak kisah di sini yang diberi label terinspirasi oleh kisah nyata dengan nama disamarkan dan memiliki latar kota Jogja yang mungkin akan menambah kengerian bagi mereka yang familiar dengan daerah itu. Komik ini bisa kalian nikmati di Line Webtoon dan 40 episodenya bisa dinikmatin dengan koin ya. Untuk nomor ke-6, gue akan ngajak kalian ke tema horor yang cukup istimewa, yaitu semesta horor. Mungkin kita mengenal adanya universe atau semesta di dunia superhero. Nah, cuman layaknya cerita Danur ternyata ada juga nih, semesta komik horor yang bisa kita nikmatin loh. Dan secara tidak terduga ini berawal dari kisah-kisah yang awalnya gue kira sebagai cerita yang karakter driven, tapi ternyata punya world building yang patut diapresiasi. Buat kalian yang yes, di nomor ini gue ngomongin tentang Kemala karya Sweta Kartika, Iwayan Suma, Deddy Kurniawan, dan Pierre Rangga. Menceritakan seorang sosok perempuan bernama Kemala yang ternyata sudah wafat dan menjadi roh yang menolong para roh tersesat sambil berusaha mengetahui masa lalu dirinya sendiri. Perjalanan inilah yang perlahan mengupas kisah misterius tentang tumbal hingga ritual misterius yang sudah berlangsung sejak zaman kerajaan Nusantara tempo dulu. Nah, misteri yang diungkap dan world building yang dibangun di sini semakin luas dan mengundang kekaguman apalagi di season 2-nya. Pada season inilah muncul karakter seperti Indria yang berkemampuan khusus dalam menghadapi para makhluk halus niraga yang sebenarnya berasal dari komik berjudul Burloka karya Iwayan Suma. Ada pula kaitannya dengan koneksi antar dimensi manusia dan makhluk halus yang menjadi salah satu plot di Kemala tapi mengenalkan fenomena serupa yang muncul pada komik Sinawang karya Deddy Kurniawan. Dan di akhir season kedua, Kemala, kita pun bisa melihat sosok protagonis penyeberang dimensi makhluk halus bernama Prana yang kita kenal juga lewat serial misteri yang cukup sukses yaitu Journal of Terror karya Sweta Kartika. Well, ada lagi sih yang paling mengejutkan di mana para karakter komik Kemala juga bertemu dengan tokoh-tokoh dari komik Hati Baja yang sempat gue sebut sebelumnya. Di luar itu semua komik Kemala secara standalone pun sudah membuat semesta horor yang begitu kaya dan di satu sisi terasa dekat dengan kisah mistis yang biasa kita dengar. Namun dijelaskan dengan begitu detail tentunya didukung dengan penggambaran momen dan tokoh yang seram. Komik ini bisa dibaca di Line Webtoon dan sayang banget nih buat dilewatin buat pencinta horor dan pas dibaca di malam Halloween ini. Jadi, gimana menurut kalian daftar komik horor ini? Boleh setuju boleh enggak ya, tapi di video ini bisa dibilang gue mau ngenalin berbagai judul komik horor Indonesia dari berbagai subgenre yang seru banget untuk dibaca di momen spooky Halloween bulan ini. Silahkan banget untuk tulis di kolom komentar di bawah tentang komik horor atau misteri lain pilihan kalian ya. Tentunya gue terima kasih banget buat kalian teman-teman yang terus mendukung dunia komik Indonesia dengan membaca dan mengapresiasi karya para komikus tersebut. Anyway, kalau kalian masih antang di sini, makasih banget udah nonton sampai habis. Oke, gue udah dulu ya. Jangan lupa untuk tetap baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!